Ya ini tentang Ahmadiyah. Lah, kenapa sampai terjadi paham seperti ini? Karena dalam Al-Quran sendiri tidak jelas akhir hidup Yesus itu seperti apa. Dalam Al-Quran itu kan misalnya surat Ali Imran 55 itu dikatakan, Itzqallahu ya Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku telah mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Di sini ada dua peristiwa real, matinya Isa dan pengangkatan Isa. Nah, mutawafika itu mematikan engkau. Kata penghalus dari kata maut, mata, kemudian itu dikatakan meninggal. Jadi bahasa Indonesia ini kan sama. Gimana? Oh sudah mati Pak. Loh itu kan enggak. Itu kan kasar sekali, kecuali kalau di JTV. Di JTV kan terus dirampok sing di omah mate. Itu kalau di TV kan orang Jawa Timur mikirnya bagi orang Jawa Tengah kurang ajar sekali nih, mosok mate itu. Tapi ya orang Jawa Timur biasa. Nah, dalam setiap bahasa itu kan ada kata penghalus. Seperti kata meninggal dalam bahasa Indonesia adalah penghalus dari kata mati. Begitu juga kata tawafa itu dalam bahasa Arab, wafa itu wafat, itu penghalus dari kata maut, mata. Mata yang mutu maut. Itu kata kasar dihaluskan. Nah, karena seperti kata mati itu meninggal, kan bisa dipikir, bagaimana Pak? Oh, dia sudah meninggalkan Indonesia. Nah, kalau kan Indonesianya dilirih nih, dia sudah meninggalkan Indonesia. Lalu meninggal, dipikir mati gitu loh. Kata penghalus ini kemudian jadi masalah antara tafsir Ahmadiyah dan tafsir Islam pada umumnya. Kalau orang Islam pada umumnya, yang namanya mutawafika itu mengambil, diambil tubuh dan rohnya. Dan Yesus sekarang ada di langit kedua. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj ke sana, ketemulah dengan Yesus. Dia satu kapling itu dengan Yohanes Pembaptis atau dengan Nabi Yahya. Itu ceritanya dalam cerita Isra Mi'raj. Tapi Ahmadiyah mengatakan, loh, wafat itu ya wafat mati, itu kata penghalus dari mati, tidak bisa ditafsirkan lain. Oke, jadi menurut mereka yang versinya Yesus diserupakan dengan Yudas, kemudian tubuhnya dinaikkan ke atas, itu pengertiannya diambil tubuh dan rohnya, mutawafika itu. Nah yang kedua, telah mengangkat engkau kepadaku, itu pengangkatan real. Yesus benar-benar mengangkat naik ke atas tanpa lewat proses kematian. Menurut Ahmadiyah, mengangkat di sini mengangkat derajat. Jadi Quran sendiri tidak jelas pengertiannya. Lah maka muncullah versi ini gitu loh. Terus yang kedua, ada kitab Hindu yang namanya Bhavishya Purana atau Bhavishya Mahapurana yang menceritakan pertemuan Raja Salewahin dengan seorang asing yang bernama Iha Masih, pengikut Dewi Masih. Oleh kelompok Ahmadiyah, Iha Masih dipalsukan jadi Isa Masya, Isa Masiha. Itu ada semua di sini. Sampai teks Sanskritnya juga saya sebutkan di sini. Ini ada, ini teks Sanskritnya dari Mahapurana. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Namanya pelayanan itu memahami orang yang berbeda. Umpamanya orang Ahmadiyah gara-gara baca buku saya, kemudian kok tertarik, terus kemudian jadi Kristen, apa ya salah? Kan ya nggak salah. Tapi yang penting kan saya tidak ngajak pun nggak apa-apa, asalkan ngajaknya tidak moyok-moyok gini, nggak apa-apa kan gitu. Itu kan namanya dakwah. Jadi saya katakan ini harus jelas, tidak boleh mengagamakan yang sudah beragama. Lah itu kan ya tidak cocok dengan hak asasi manusia. Wong Nabi Muhammad saja berdakwah kepada raja-raja Kristen kok. Masa kita tidak boleh? Penginjilan itu kan namanya mengundang orang. Tidak mau diundang, dikepui, itu baru salah. Kalau tidak mau diundang, tidak mau ya sudah. Kalau dakwah boleh, kenapa penginjilan nggak boleh? Ini kan tidak adil. Tapi cara menyuarakan keadilan, jangan arogan, jangan membuat orang lain marah, harga dirinya tersinggung. Ini perlu modusnya dipahami bersama. Kemudian itu tentang Ahmadiyah. Yang kedua, apakah ada bukti-bukti di luar Injil tertulis yang namanya kitab suci orang Kristen? Kematian Yesus pada masa Pontius Pilatus dengan disalibkan itu dimuat di data sejarah sekuler di luar Injil. Jadi untuk menyangkal sejarah itu menegakkan benang basah. Flavius Josephus menulis dalam bukunya, ada seorang yang bernama Kristus
yang oleh orang-orang Kristen disebut sebagai sosok yang ilahi, yang menggerakkan murid-muridnya, dan murid-muridnya itu begitu menghormati dia, tapi dia telah dieksekusi pada zaman Pontius Pilatus. Dan setelah itu 3 hari kemudian murid-muridnya mempercayai bahwa orang itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kata-kata yang digunakan selalu orang-orang itu, murid-muridnya, karena dia sendiri tidak percaya. Yosefus bukan seorang Kristen, dia seorang Yahudi. Dia tidak percaya dengan fakta itu. Tapi sebagai seorang sejarawan, dia merekam kepercayaan orang Kristen tentang fakta itu. Terus kemudian Tacitus, ahli sejarah Romawi, dia juga mengakui tentang fakta penyaliban itu. Jadi sangat mustahil untuk mengatakan tiba-tiba 600 tahun kemudian, 700 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak mati, tapi dia mati suri. Rasanya itu bukan sejarah, itu kuasi ilmiah, kuasi histori, bukan sejarah. Diponegoro itu matinya di Makassar. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan tidak, Diponegoro matinya di Pamekasan. Siapa yang kasih tahu kamu? Tadi malam wahyu Tuhan datang kepada saya. Lu kan rusak dunia ini. Sejarah hanya dihantam dengan wahyu saya Selasa Kliwon, kemudian berubah tanpa pembuktian. Nah, ini yang perlu dilihat dalam konteks kebersamaan tapi juga keilmuan. Saya bilang, loh, Anda mau menyangkal Yesus itu mati pada masa Pontius Pilatus, itu fakta sejarah. Soal kematiannya itu maknanya seperti apa, lah ini lain. Makna kematiannya bagi kami orang Kristen adalah memiliki makna teologis, membebaskan orang-orang berdosa. Itu tafsiran Kristen. Yosefus tidak percaya Yesus menebus dosa, tapi dia toh tidak menyangkal dia mati pada masa Pontius Pilatus, dan murid-muridnya mengakui bahwa dia bangkit dari orang mati. Itu fakta sejarah. Saya kira itu yang bisa saya respon. Terima kasih.